Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang kembali di pertemuan kita yang kelima ya, dengan modul kita yang ketiga. Hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita tentang bagaimana sih cara membuat sebuah data di Excel dan bagaimana cara membangun sebuah data atau membuat suatu report di Excel, baik dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk tabel. Nah, kalian pertama-tama membuka Excel. Selanjutnya, kalian harus mencari file yang sudah disediakan di e-learning. Jadi, hari ini kita akan belajar modul ketiga. Modul ketiga yang ini. Pada modul ketiga, kalian akan melihat ada bahan 1, bahan 2, bahan 3. Jadi ada 3 bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Yang perlu kalian kerjakan yaitu harian, bulanan, dan report. Nah, pada harian, sesuai dengan instruksi yang ada di modul, instruksi modul 3, instruksi modul 3 itu kalian diharuskan untuk membuat sebuah sheet baru yang bernama sheet harian. Yang pertama itu kalian harus membuat nama kalian ya di sel B2, buat nama kalian, nama, terus di sel B3 name. Selanjutnya pada sel B6. Sel B6 kita akan mengambil data dari bahan 1. Jadi kalian tinggal copy paste dari bahan 1 ke sel B6. Coba kita ke bahan 1. Sorry, yang harusnya kita buat ini harian ya, yang harian. Tulis nama, name, lalu ke B6. B6 tadi ini. Oke, pada B6, kalian tinggal copy paste dari bahan 1. Ambil dari bahan 1, ini adalah bahan 1. Lalu, di instruksinya kalian mengambil dari B2 sampai dengan J24. J24 di sini ya. J24. Lalu kalian copy, paste di harian. Ini adalah data dari toko maju bersama industri, laporan penjualan barang. Dari data ini diinput satu-satu tiap hari. Yang seperti ini. Ketika kalian misalnya ada di swalayan, mereka yang inputnya seperti ini modelnya. Ini zaman dulu sih, karena sekarang dia sudah berbasis online. Tetapi ini tetap masih bisa digunakan untuk dipelajari. Jadi, data yang pertama adalah, kolom yang pertama adalah nomor, nama pembelinya siapa, terus kode barangnya apa, nama barangnya apa, satuan harga satuannya, volumenya, artinya ini jumlah yang dibeli oleh si pembeli ini, jumlah harganya, diskonnya berapa, jumlah yang harus mereka bayar. Untuk data tentang jumlah barang dan harga barang, nama barang dan harga barang ada di bagian bawah, kalian tinggal atur sedemikian rupa agar seluruh tulisannya kelihatan. Besar, kita kecilkan aja ini. Oke, kalau sini sudah kelihatan semua. A, P, M, M, B, R, menjadi hias, dan sebagainya. Kalian perhatikan pada instruksi yang ke-7, buatlah pada C24 sampai C28, C24 sampai C28, kalian buat dengan nama rank. Jadi kita mainkan rank. Sorry, sini sudah ada rank yang saya hapus dulu. Hapus rank semua ini. Delete.
belum ada dilihat. Jadi C24 sampai C28 kalian buat dia dengan nama sheetnya dulu, harian underscore, terus di sini karena kita mengambil data kode jadi kita tulis kode, lalu kalian tekan enter. Sudah, jadi ini sudah jadi satu rank. Nah, berikutnya adalah nama barang. Jadi sama, kalian buat blok dulu dari D24 sampai D28, lalu kalian tulis nama barang anunya, nama ranknya. Nama ranknya itu harian underscore barang. Nama. Lalu kalian tekan enter. Terus yang terakhir harga. Sama seperti yang tadi, harian underscore harga. Untuk melihat apakah datanya sudah masuk atau belum di label, di rank, kalian bisa ambil di formulas, name manager, terus kalian bisa lihat harian, harga sini, kode ini. Harian namanya ini. Nah, kalian tinggal panggil nanti di atas. Sama dengan lookup. Lookup, look yang mau dicari adalah AP, titik koma, yang kita mau cek adalah kode. Ya, kita tinggal panggil yang tadi. Harian kode. Nah, ini kalian tinggal pilih harian kode. Titik koma yang akan mau ditampilkan. Sorry, kenapa lookup ini ya? Lookup, kita pakai lookup. Yang akan ditampilkan adalah, karena di sini nama barang, berarti kita tulis harian nama. Lalu kalian tekan balas kurung, lalu kalian tekan enter, maka akan muncul tulisan seperti ini. Atur sedemikian rupa sampai kelihatan. Ini juga berlaku untuk harga satuan. Harga satuan kalian tinggal tulis sama dengan lookup. Yang akan dicari adalah AP, kodenya, titik koma. Lookup vektornya yang tadi itu kode barangnya berarti ini, harian kode. Terus untuk titik koma, result vektornya yang kita ambil adalah harga satuan, karena di sini harga satuan yang diminta. Harian harga, berubah ya. Harian kode, titik koma, harian harga, balas kurung, lalu tekan enter. Nah, perhatikan. Oke, kalau di sini usahakan dia berbentuk currency ya, currency. Ya, kita tambahkan currency. Di sini masih dolar, kita pakai custom, more number format. Lalu kalian pilih kostum, pilih yang ini aja. Terus tipenya, kalian tambahkan di sini di depan, paling depannya RP. Lalu kalian tekan oke. Nanti jadi seperti ini. Ini juga berlaku untuk harga satuan, jadi copy aja formatnya. Format yang ini, format painted, lalu kalian blok harga satuan sampai ke bawah. Kalau seperti ini tinggal kalian lebarkan supaya kelihatan. Volumenya 5, jumlah harga adalah sama dengan harga satuan dikali dengan jumlah barang. Kali dengan jumlah barang atau volume, lalu kalian tekan enter. Nanti seperti ini, pakai format painternya. Oke, lebar. Terus diskon. Diskon itu mengikuti catatan yang ada di sini. Kalian bisa menggunakan sama dengan if dalam kurung. Logikanya jika jumlah harganya lebih kecil daripada 5 juta, 3, titik koma, maka dia akan menampilkan nilai 0. Jika tidak, titik koma, if dalam kurung, pilih lagi jumlah harganya lebih besar sama dengan, kita pakai fungsi N ya di sini. N itu fungsinya untuk membandingkan antara, kan di sini ada dua variabel, lebih besar daripada 5 dan lebih kecil dari 10 juta. Jadi kita pakai fungsi N. N dalam kurung, logikanya jika harga satuannya lebih besar sama dengan 5 juta, lebih besar sama dengan 5 juta,
Terus titik koma, sorry 5 juta itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, titik koma, pilih lagi sel yang H9, lebih kecil dari 10 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Balas kurung. Jadi ada dua yang dibandingkan di sini. Kalau kalian perhatikan, fungsi N ini ada dua. Lebih besar dari 5 juta dan lebih kecil dari 10 juta. Terus kasih titik koma, value if true, jika dia benar, maka dia dikasih nilai 20. Artinya dia 20%. Titik koma, kasih lagi if dalam kurung, harga satuannya lebih besar sama dengan, sini harus lebih besar sama dengan, karena yang dia, kalau dia mendapat 10 juta, maka dia tidak akan muncul kalau kita memberi sama dengan lebih besar dari sama dengan 10 juta. Terus titik koma, jika benar akan bernilai 30%, jika salah tidak diketahui. Tanda kutip. Untuk membuat satu teks di sini harus gunakan tanda kutip 2 ya, balas kurung. Nah, ini harus diperhatikan balas kurungnya ada berapa. Kalian biasanya ikut ya, sebenarnya langsung enter aja bisa, dia akan otomatis memperbaiki. Kalian tinggal tekan yes. Nah, dia akan otomatis memperbaiki. Nah, selanjutnya jumlah yang dibayar. Jadi, ini akan mengikuti. Jadi, kalau misalnya harganya tadi berapa, misalnya di sini harga satuannya tidak, di sini jumlah harganya tidak sampai 5 juta, maka dia akan jadi 0. Jika lebih dari 10 juta, maka dia akan menjadi 30. Untuk jumlah yang akan dibayar, sama dengan jumlah harga dikurangi dalam kurung. Dalam kurung, apa yang di dalam kurungnya? Dalam kurung adalah jumlah diskonnya. Jadi klik lagi jumlah harga dikali dengan diskonnya berapa, terus dibagi dengan 100. Karena dia adalah diskon itu per 100. Lalu kalian tekan enter. Maka yang harus mereka bayar adalah segini. Dengan potongan 20%. Tinggal copy format painter, simpan di sini, lalu kalian tinggal tarik formulanya. Tarik yang ini ke bawah, tarik yang ini ke bawah. Oke. Selanjutnya di instruksi ke berapa ya? Jangan lupa. Ini oke. Pada instruksi ke-18, pada sel F21, ini F21, F22, G21, G21, H21, H21, H21 dan J21, kalian harus menghitung jumlah totalnya. Cara menghitung jumlah totalnya, kalian bisa menggunakan rumus yang umum. Bisa kalian tambah-tambahkan atau kalian pakai sum. Biasanya kalau seperti ini kita pakai sum. Lalu kalian blok, tinggal balas kurung, lalu kalian tekan enter. Nah, tinggal kalian tarik formulanya, ini tinggal ditarik aja sini. Nanti dia otomatis menyesuaikan. Oke, nanti data kalian akan lengkap, akan jadi. Nah, seperti itulah model dari suatu report menggunakan tabel. Nah, yang seperti ini, data-data yang seperti ini kan diambil dari, jadi para kasir biasanya dia hanya mengoleksi, sistem mereka hanya mengoleksi kode barangnya, nama pembelinya, dan jumlah harganya. Jumlah barang yang mereka beli. Jadi kode barangnya apa, AP misalnya, AP tadi almari pakaian, jumlah yang dibeli adalah 5, maka total harganya kelihatan berapa. Oke, kurang lebih seperti itu untuk harian. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke bagian berikutnya. Buatlah sheet baru dengan nama bulanan. Nah, inilah bulanan. Terus, copy tabel yang berada di sheet bahan 2. Sorry, kita buat nama dulu sini, nama, name. Lalu copy di sel C6, copy mulai dari sheet sel B2 sampai E19. Di bahan 2, yang ini, sel E2, B2 sampai E19. Nah, ini dia. Tinggal kalian copy, lalu pilih ke bulanan dan paste di sel 6. Nah, ini tinggal kalian rapikan. Sama seperti tadi, ini harus pakai
karena dia currency, mata uang, kita harus kasih dia mata uangnya. Oke, custom aja ya, kostum. Pilih salah satunya, entah ini kalian pilih juga bisa, tidak masalah. Ini juga tidak masalah. Lalu kalian tulis RP. Lalu kalian tekan enter. Lalu kalian tinggal format painter supaya semua seragam sama. Nah, tinggal format painter kan. Akan jadi seperti ini. Perlebar supaya kelihatan. Nah, 10 juta, 4 juta. Oke. Di situ tugasnya sangat simpel sebenarnya. Kalian hanya perlu menghitung jumlah sel C17. Oh sorry, bukan C17 ini ya, karena dia turun. Sel C21, CD22, dan SC21, D21, dan E21. Cara menghitung jumlah anunya kan simpel, sama dengan sum dalam kurung, tinggal tarik, sudah jadi. Enter. 80 juta. Terus untuk nilai tertingginya kalian bisa menggunakan rumus sama dengan max dalam kurung. Nah, tinggal dicari aja yang mana di sini, tinggal baris kurung. Oke, nilai maksimumnya adalah 10 juta. Apa benar? Ini ada di Desember 10 juta. Terendahnya RP, sama dengan min dalam kurung. Kalian tinggal tarik sampai dengan Desember. Januari sampai dengan Desember, balas kurung. Bentar, 4.500. Paling rendah 4.500 di Januari. Nah, kalian tinggal sama halnya yang di minimarket yang tadi di kantin, minimarket juga seperti itu. Kalian buat seperti itu juga. Dan ini adalah laporan penjualan barang. Selanjutnya, pada bagian ini kalian disuruh untuk membuat sebuah grafik bar menggunakan sel tersebut. Jadi menggunakan sel yang ada di sini, kalian bisa memilih blok yang ini kan, blok dari bulan sampai dengan Desember. Lalu kalian insert, pilih bar aja yang kita pakai ya, bar biasa yang ini. Oke, jadilah suatu grafik. Ini adalah grafik penjualan. Jadi misalnya di Januari di sini sekitar 4 juta. Ini di Februari untuk di minimarket kelihatan juga. Dan di sini juga kelihatan. Kalau untuk warna biru itu adalah kantin, ini adalah minimarket, ini buku umum. Nah, kadang, chart titelnya harus dilampirkan ya ketika kalian membuat suatu grafik seperti ini. Ini judul dari grafiknya harus diperlihatkan. Laporan penjualan barang tahun 2016. Nah, inilah contohnya. 2008. Nah, contohnya. Ini sudah jadi satu report yang bisa kalian serahkan ke pimpinan kalian ketika kalian mengerjakan file-file yang berhubungan dengan data. Kadang dia seperti ini hasilnya. Dia hanya seperti ini. Desember, terus kita insert. Nah, dia hanya seperti ini. Di sini data seriesnya nggak kelihatan. Atau kadang data-data ini nggak muncul. Seri 1, kalau dia nggak muncul, dia seperti ini nih. Oh, sorry, ini untuk value ini ya. Mana label? Sorry, label. Oh, ini. Akse itu harusnya ada dua bagian. Nah, ini horizontal, ini vertikal, ini horizontal, ini bawah. Terus untuk chart titelnya ini kalian bisa, ini sebenarnya maksudnya kalian bisa kadang dia hilang. Kalau dia hilang kalian munculkan melalui cara munculkannya pakai ini elemen bagan. Kalau di bahasa Inggrisnya saya kurang tahu apa bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kalian bisa letakkan misalnya right ke posisi legendnya, atau legend itu yang ini di top, di atas. Ini kalian bisa atur. Guideline itu menambahkan garis, ada garis-garis gitu. Data tabel,
Ini data labelnya ini. Cuma kalau kita pakai data label, dia hasilnya seperti ini. Terlalu rame. Data tabel sama. Dia akan membuat ramai. Yang perlu biasa ketika membuat suatu grafik itu yang pertama aksenya ini, garis bawah sama atasnya, kiri kanannya, terus axis title ini kadang dipakai, kadang tidak. Axis title itu supaya bisa tahu seperti ini kan ini bulan. Jadi kalian tinggal edit nanti di sini ini harga. Perhatikan chart title itu yang ini yang di atas. Kalau kalian hilangkan maka chart title-nya nggak ada. Terus data tabel yang tadi, grid line itu garis belakangnya. Kalau misalnya banyak garis dia grafiknya banyak, bagusnya dia nggak usah ada grid line. Kalau dia hanya sedikit, bagusnya ada. Untuk legend itu yang ini keterangan ini. Ini bisa diedit. Cara ngeditnya itu klik kanan, select data. Nah, di sini kita edit. Series 1, series 2, series 3. Series 1 apa datanya? Bisa ini harus edit. Series name-nya misalnya series 1 tadi apa itu ya? Kantin ya, kantin. Lalu kalian tekan OK. Maka dia akan berubah menjadi kantin. Series 2-nya apa? Sesuaikan. Di sini adalah minimarket. Edit. Lalu kalian tekan OK. Dan begitu seterusnya. Tapi intinya ketika kalian membuat suatu tabel seperti itu, bagusnya kalian harus ada nama kolomnya, harus ada nama barisnya. Lalu kalian tinggal blok datanya. Lalu kalian pilih insert, lalu pilih grafik yang kalian inginkan. Modelnya terserah. Di sini jangan lupa untuk memberi judul dari label ini, grafik ini. Laporan penjualan. Oke, sudah jadi. Jadi ini adalah grafik yang pertama. Kita akan membuat dua grafik pada sheet bulanan ini. Grafik yang kedua adalah grafik yang hanya fokus pada satu bagian. Contoh, kita mau membuatnya bulanan sampai Desember dan minimarket. Kalian tekan kontrol. Jadi blok dulu bulanan sampai dengan Desember. Setelah sudah di blok bulan sampai Desember, kalian tekan kontrol, lalu pilih lagi minimarket dan datanya. Nah, kalian tinggal insert, pilih ini, lalu kalian pilih ini. Maka dia akan menampilkan data khusus untuk minimarket. Jadi cara mengambil data yang ada di sini khusus untuk minimarket kan ketika kita membuat grafik kadang orang bingung gimana ini kok ada ikut kantinnya. Kalau dia hanya kantin saja kan gampang, blok semua ini, lalu kalian insert, lalu ini. Maka kantin muncul. Atau misalnya kadang juga ada yang seperti ini kan, mau ambil minimarket, lalu kalian pilih insert, lalu kalian pilih ini tabel, nah, nanti dia jadi seperti ini. Tapi karena kita tidak mau menggunakan kantin, kalian tinggal pilih klik kanan, mana datanya, save data, sorry. Ini select datanya, kalian tinggal kalian centang kantinnya, maka dia akan hilang. Minimarket aja yang muncul. Bisa juga seperti itu, sama. Tapi tugas kalian di sini hanya membuat dua buah tabel. Tabel yang pertama adalah laporan keseluruhan, tabel yang kedua adalah grafik yang pertama adalah grafik keseluruhan, grafik yang kedua adalah grafik sendiri. Jadi report sendiri.
Dan ketika membuat suatu grafik, usahakan seluruh komponen yang diperlukan ada. Aksisnya, aksis Y-nya, dan aksis X-nya. Lalu legendnya. Kalau dia banyak, kalau dia hanya satu seperti ini, hanya tinggal judulnya aja seperti ini. Kalau dia hilang seperti ini, ya tinggal klik 2 kali aja ya. Oke. Ini lanjutkan juga untuk nilai D21 sampai dengan D2. E21 sampai dengan E23. Oke, lanjut ke instruksi berikutnya. Pada bagian berikutnya itu kalian disuruh membuat untuk sheet baru yaitu report. Oke, report sudah jadi. Lalu isikan nama kalian di sel C2, terus NIM kalian, lalu berpindah ke sel B6. Buatlah tabel pengelompokan mulai dari sel B6, hitunglah jumlah golongan darah. Nah, kita harus menghitung jumlah total golongan darah. Ini adalah yang akan kita buat. Ini satu merge ya, merge. Sebenarnya kalau kita harus mengacu pada sheet bahan 3. Kita akan bekerja dengan bahan yang ketiga. Di sini sudah ada golongan darahnya. Entah apa golongan darahnya semuanya. Oke. Golongan darah tersebut kita akan pakai. Jadi ketika kita akan menggunakan golongan darah, kalian tinggal misalnya ini kan, kalian tinggal blok aja ini, lalu tulis ranknya bahan 3 darah, kan jadi lebih gampang nanti kita ketika memanggil, tekan enter. Terus di instruksi berikutnya kalian nanti disuruh membuat yang agama, sama kita buatkan juga langsung ini agama. Oke. Bahan 3 underscore agama. Oke. Jenis kelamin pun begitu. Bahan 3 underscore jenis kelamin. Oke. Terus yang terakhir adalah kota ya. Kota underscore kota. Bahan 3 underscore kota. Kenapa kita kasih tulisan bahan 3? Agar tahu sumbernya dari sini. Oke. Nah, terakhir kita butuh juga tanggal kelahirannya. Nah, kita harus blok juga ini. Blok. Maksudnya susah ini, karena kita harus hanya mau mengambil tahun kelahirannya. Karena dia tidak memiliki tahun kelahiran, dia memiliki tahun kelahiran, hanya dia berada di sini. Untuk mengambil tahun kelahirannya, kita menggunakan formula tambahan. Jadi kita buatkan sheet baru di sini, tahun kelahiran. Terus kalian menggunakan persamaan sama dengan, ingat fungsi text left dalam kurung, teks, ya teksnya adalah ini. Jumlah yang mau diambil adalah 4,4. Balas kurung. Oke, nah dia sudah jadi tahun kelahirannya. Kalian tinggal tarik ke bawah atau klik 2 kali aja. Klik 2 kali, dia otomatis akan ngikut ke bawah. Nah, inilah tahun kelahirannya. Hanya saja ini masih dalam bentuk tes. Kita harus mengubahnya ke dalam bentuk angka. Cara mengubah ke dalam bentuk angka, tambahkan int, lalu buka kurung, dalam kurung left D3 dan 4, balas kurung, lalu tekan enter. Maka dia akan berubah menjadi angka. Bedanya angka sama teks, kalau angka dia berada di sebelah kanan, kalau teks dia berada di sebelah kiri. Nah, kalian tinggal tarik. Nah, jadilah kolom tahun lahir. Ini hanya sebenarnya digunakan untuk membantu kita menyelesaikan tanggal lahirnya, karena kalau kita mau misah satu-satu kan lama. Jadi cara gampangnya seperti ini. Kita memanfaatkan seluruh informasi dasar, rumus-rumus dasar yang ada di Excel. Ini kan dia sudah terpisah antara
tahun dengan tanggalnya dan bulannya. Nah, sekarang di report itu kita akan membuat pengelompokan tahun. Jadi kita blok, lalu kalian beri nama bahan 3 skor tahun, lalu kalian tekan enter. Jadi kita sudah punya variabel bahan 3 agama, bahan 3 darah, bahan 3 kelamin, bahan 3 kota, dan bahan 3 tahun. Nah, ini akan kita gunakan di report. Untuk golongan darah, biasanya ini kan gampang, tinggal tulis, apa ini, 0 ya, 0, B, A, AB. Tinggal ditulis aja di sini, ini gampang. A, B, AB, dan O. Nah, kalian tinggal menggunakan rumus yang kemarin, count if, sama dengan count if dalam kurung ranknya, di sini diminta ranknya dulu ya, ranknya itu ada tadi namanya bahan 3 darah. Oke, bahan 3 darah ya. Kriterianya apa? Kriterianya adalah A. Lalu kalian balas kurung, lalu kalian tekan enter. Ada 156 yang bergolongan darah A. Kalian tinggal tarik ke bawah, akan menjadi data yang lengkap. Jadi yang paling banyak golongan darah itu di PTKI, ini kan sebenarnya data dari PTKI adalah bergolongan darah 0 atau O. 0, kadang orang menyebut 0, kadang menyebut O. Tapi itu sama saja karena kita pahamnya bukan 0, O. Ini adalah golongan darah. Selanjutnya diminta untuk membuat tabel agama. Tabel agama ya. Total agama. Di sini agama, di sini jumlah, sama seperti yang di atas. Ini dan blok. Match. Buatkan double. Agar menghindari kesalahan penulisan yang seperti ini, kalian bisa ambil sebenarnya ini. Ambil seluruh datanya dulu ya. Ambil seluruh datanya, copy, lalu kalian pergi ke report. Cara mengambil seluruh datanya, ada kosong ya. Yang kosong, apa-apa. Agama, kalian ke bawah. Nah, copy seluruh. Ya, totalnya ada 859 data. Copy, lalu ke report, lalu paste di bawah agama. Paste aja di sini. Nah, nanti modelnya seperti ini. Setelah terpaste di bawah agama, kalian pilih data, lalu pilih remove duplicates. Dia akan menghapus seluruh data yang sama, lalu klik remove duplicate. Oke. Nah, nanti akan terkumpul seperti ini. Yang unik. Mana ada di bawah kayaknya sisanya. Kok hanya sedikit ya? Agama Katolik, Islam, Protestan. Oh iya, hanya sedikit memang. Protestan, Islam, Katolik. Jadi kita hanya ada 3 agama di PTKI, mahasiswa barunya. Kalian tinggal hapus ini, naikkan. Nah, kalian tinggal buat rumusnya. Sama seperti yang tadi, yang ini. Tapi kita pakai agamanya yang count if ranknya agama ya. Sorry. Tadi apa ya? Bahan 3 agama. Oke, ini. Kriterianya apa? Katolik. Balas kurung, enter. Oke, ada 56 orang beragama Katolik, beragama Islam berapa orang? 292, dan beragama Protestan ada 504 orang. Itu total agama. Nah, berikutnya instruksinya itu total jenis kelamin ya. Total jenis kelamin.
Jenis kelaminnya tadi di sini, karena kalau kita perhatikan datanya jenis kelamin yang menggunakan L dan P, arti kita harus membuat dia di sini L dan P juga. Tapi kalau L dan P kan tidak jelas. Jadi kita laki, laki, lalu kita tulis perempuan, terus kita kasih kode. Di sini kode L dan P. Nah, jumlah. Kalau datanya sedikit sebenarnya enak, gampang. Tinggal tulis seperti itu. Tapi ada nanti data seperti tahun, nah itu agak kesulitan. Oke, ini sudah jadi. Kita tinggal pakai rumus yang tadi, count if dalam kurung ringnya apa, bahan 3, kelaminnya, kriterianya apa, titik koma, kriterianya adalah L, balas kurung, kalian tekan enter, 479, 367. Jadi yang paling banyak pendaftarnya PTK Medan tahun ini adalah laki-laki, 474 orang. Lanjut, untuk berikutnya adalah total asal. Nah, kita masuk ke asal daerah. Jumlah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini kalau kita mau lead satu-satu ini susah. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Ini kan kabupatennya. Kalau mau di list ini lumayan juga. Kita nggak tahu entah dari mana. Mungkin saja ada dari luar Medan, ada dari yang lain. Makanya kita blok. Jangan diblok dari situ ya, dari kabupatennya. Lalu pilih ke paling bawah. Nah, blok sampai dengan ke bawah sini, lalu copy, lalu paste di report, paste di sini. Nah, kalau sudah dipaste seperti ini, kalian pilih data, lalu kalian pilih remove duplicates, expand remove duplicates. Oke, kan aja. Nah, ada 64 yang unik. Kan? Ini kalau mau ditulis satu-satu ini kerjaan juga. Nah, mana dari Kota Bekasi. Lalu kalian tinggal tulis jumlahnya sama dengan on if ranknya apa tadi? Ranknya bahan 3 kota, titik koma, kriterianya itu adalah ini kabupaten. Oke. Ini hapus ya, ini salah. Jadi kita lihat sini pendaftar kita yang paling banyak di PTK Medan itu dari Medan, kedua dari mana tuh Samosir. Ini tinggal kalian selesaikan grafiknya ya, Ini jadi sudah yang terakhir sekali itu adalah tahun lahir. Jumlah. Sama yang seperti tadi, kalian pilih bahan ketiga, lalu kalian pilih tahunnya. Jadi kita hanya memilih tahun ini. Oke, kalian copy. Jadi seluruh yang ada di sini ya, semuanya sampai bawah. Oke, dari tahun, lalu kalian copy, pilih report. Di bawah tahun kalian paste. Jangan paste seperti biasa. Kalian harus menggunakan paste spesial. Klik kanan, pastenya hanya angka saja. Jadi yang kita ambil itu hanya angka. Karena kalau kita paste biasa, yang ikut adalah rumusnya, bukan angkanya. Kalian pakai nilai, nanti akan seperti ini. Setelah sudah masuk datanya, kalian pilih formula, kalian pilih data, remove duplicates. Remove, lalu akan seperti ini. Oke, nah kalian tinggal hitung deh berapa jumlahnya. Count if dalam kurung ranknya adalah bahan 3 tahun, titik koma kriterianya itu yang ini, balas kurung, lalu kalian tinggal tarik. Jadi deh, kelahiran yang paling banyak adalah 2002.
Ada juga 2020 ya. Ada juga yang 97 lah, pendaftar PTKI 97, 96. Ini ada 2004. Mungkin salah memasukkan. Sudah benar sih. Berarti ini yang paling muda, satu orang paling muda. Jadi dia kelahiran 2024. Kalau ini 2020 kayaknya salah tulis ini. 2020 salah tulis ini. Ini juga salah tulis kayaknya. Tapi lumayan juga yang salah tulis banyak, 50 orang. Oke, nggak masalah. Ini di blok. Ini adalah data tahun lahir mahasiswa. Dari sini sebenarnya bisa diukur berapa umurnya. Tapi kita nggak usah sampai ke situ. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah membuat grafik dari masing-masing tabel ini. Ya, tinggal gampang aja, blok ini, insert, lalu pilih. Nah, jadi. Nah, kalau yang seperti ini enak ditampilkan datanya. Kalian klik tambah, lalu pilih data label supaya tampil. Kan? Kalau seperti enak dia kelihatan. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi, kalau terlalu ramai nggak bagus. Agama juga seperti itu. Blok, insert, lalu jumlah. Ini karena labelnya sama, ini kan sama, kalian kalau perhatikan jumlah. Di sini kalian tulis saja di sini. Jumlah. Tadi ini apa ya, golongan darah. Ini jumlah agama. Oke, jadi kalau seperti ini tampilkan juga data data labelnya. Klik kanan, itu mau chat hari ya, muncul ya. Atau bisa kalian manfaatkan juga yang ada di sini. Kalian klik dulu kotak ininya, tabelnya, lalu pilih layout. Di sini kita bisa milih ada tidak model yang bagus. Atau pakai add chart element. Nah, add chart element, data label. Nah, ini bisa kalian pilih di mana posisinya. Biasanya sih di sini outside end untuk menampilkan data label. Bisa juga data label center misalnya berada di tengah, inside paling atasnya. Kan? Kalian tinggal pilih yang mana yang cocok untuk kalian rasa. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan buatlah tabel masing-masing dari ini semua. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 tabel semua ya. Nanti untuk bagian report. Oke, saya rasa cukup di sini untuk modul kita yang ketiga. Usahakan kalian kerjakan, jangan lupa batas waktu pengumpulan tugas itu sampai jam 5 sore. Lewat dari itu kalian dianggap terlambat. Jika kalian beralasan misalnya kehabisan kuota, kehabisan apa, itu sebenarnya tidak masuk akal sekali. Karena data kit yang kita gunakan itu bukan data bukan data besar, data kecil semua. Yang kedua, kalaupun kalian terlambat mengumpulkan, bisa jadi kalian pasti malas mengerjakan. Kalau malas mengerjakan, konsekuensinya terhadap nilai kalian. Saya sangat disiplin terkait ini, jadi kalau bisa kalian kerjakan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian sampai di sini untuk pertemuan kita di modul ketiga. Tolong diselesaikan, sesuaikan format, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.